Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tunisa. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia. Di sini kami akan membahas tentang materi SKI, yaitu bab 10 dan bab 11. Baiklah Bunda, Aulia akan membahas tentang bab 10, yaitu lahirnya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abdus Syisham, berasal dari suku Quraisy. Keturunannya bertemu dengan Bani Hashim, leluhur Nabi Muhammad SAW, pada Abdu Manaf bin Qusay. Persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim dalam bidang sosial politik terjadi karena keduanya memiliki pengaruh besar di suku Quraisy. Selanjutnya, pada masa Islam, awalnya Bani Umayyah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW melalui Abu Sufyan bin Harb. Namun, setelah Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, mereka memeluk Islam. Tokoh penting Bani Umayyah yang berperan dalam kekuasaan Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Bani Umayyah setelah masuk Islam menunjukkan loyalitas tinggi dan mendapatkan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dipengaruhi oleh peristiwa Am al-Jamaah, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, di mana Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menghindari konflik. Ini menandai transisi dari sistem musyawarah menjadi monarki hereditas. Setelah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini terjadilah tahkim atau arbitrase yang berakhir dengan kecurangan dari pihak Amr bin As yang merugikan Ali. Hal ini memicu kemarahan dari sebagian pendukung Ali yang kemudian membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Ali akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam dari kelompok ini pada tahun 661 Masehi. Setelah itu Muawiyah mengambil alih kekuasaan dan memulai dinasti Umayyah, mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah adalah pemimpin yang bijak, berpengetahuan luas, dan berjiwa sosial yang tinggi. Masa kekuasaannya dikenal makmur dan stabil, dengan keamanan dalam negeri yang terjaga dan kemakmuran rakyat yang meningkat. Ia juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Afrika Utara, Khurasan, dan Bukhara. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahan berubah dari demokratis menjadi monarki turun-temurun atau monarki herediter. Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai penerus. Kekuasaan khalifah menjadi absolut dan Muawiyah bahkan menyebut dirinya sebagai bayangan Tuhan di bumi. Selanjutnya yaitu membahas tentang para penguasa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan selama 19 tahun, yang kedua Yazid bin Muawiyah selama 4 tahun, yang ketiga Muawiyah bin Yazid selama 1 tahun, yang keempat Marwan bin Al-Hakam selama 1 tahun, yang kelima Abdul Malik bin Marwan selama 20 tahun, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik yaitu selama 10 tahun, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik selama 3 tahun, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz selama 3 tahun, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik selama 4 tahun, yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik selama 20 tahun, yang ke-11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik selama 1 tahun, yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik selama 1 tahun, yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Malik bin Abdul Malik selama 3 bulan, yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan selama 6 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 11, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. A. Perkembangan dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah 661 Masehi sampai 170 Masehi berdampak positif bagi perkembangan peradaban Islam. Berbagai kemajuan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah yang gigih untuk membangun peradaban. Usaha-usaha khalifah dinasti Umayyah dalam pengembangan Islam adalah yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama di dinasti Umayyah, ia menitik beratkan pada sistem pemerintahan. Usaha yang ditempuhnya adalah yang pertama adalah pembentukan Diwan Al-Hijabah, lembaga yang bertugas untuk memberikan pengawasan kepada khalifah. Yang kedua, pembentukan Diwan Al-Barik, yaitu lembaga yang mengurus surat menyurat. Yang ketiga ada lembaga Al-Khatib yang memberikan stempel pada setiap surat. Yang keempat ada pembentukan Sahibul Khoraj, yaitu bertugas memungut pajak dari
berbagai provinsi dan mengumpulkan melalui petugas. Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan disibukkan oleh berbagai permasalahan umat Islam, terutama terjadinya pemberontakan, sehingga kekuasaan dinasti Umayyah berada di ujung tanduk. Usaha yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, penggantian mata uang. Yang ketiga adalah membangun Mahkamah Agung. Ketiga, ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, dia lebih menitik beratkan kepada perbaikan dalam negeri dan perluasan Islam di luar negeri, yaitu yang pertama, kebijakan di dalam negeri, memberikan jaminan sosial, pendidikan bagi anak yatim serta penderita cacat. Yang kedua, kebijakan luar negeri, penaklukan wilayah kekuasaan Islam. Di antara wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Asia Tengah, Indo-Pakistan, Afrika Utara, dan Spanyol di Eropa. Umar bin Abdul Aziz, dia tidak lama memangku jabatannya, tetapi dia berhasil membangun peradaban Islam yang cukup gemilang. Usaha-usahanya yang pertama adalah menghapus kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Yang kedua, mengembalikan uang anak yatim para pejuang Islam. Yang ketiga, menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Yang kelima, membukukan hadis. Hisham bin Abdul Malik, selama pemerintahannya, usaha-usaha yang dilakukannya adalah memperbolehkan Kristen membangun gereja dan sinagoge bagi umat Yahudi. B. Kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam ilmu pengetahuan. 1. Kemajuan ilmu agama. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada dinasti Umayyah diantaranya. Yang pertama ada ilmu qiraat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Yang kedua ilmu hadis. Yang ketiga ilmu tafsir. Yang keempat ada ilmu fikih. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah dimulai perkembangan sejak pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, ilmu kedokteran. Dimulai perkembangannya di sejak masa Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga, ada ilmu seni rupa. Yang keempat, ada ilmu seni bangunan dan arsitektur. Kemajuan di bidang ilmu pemerintahan meliputi yang pertama ada sistem pemerintahan. Pada masa Muawiyah berkuasa, ia melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan. Ia mendirikan lembaga-lembaga politik dan dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan program. Yang kedua ada lembaga kementerian. Yang ketiga ada lembaga negara. Yang keempat ada lembaga tata usaha negara. Yang kelima ada pemerintahan pusat dan daerah. Yang keenam lembaga keuangan. Yang ketujuh lembaga ketentaraan. Yang kedelapan ada lembaga kehakiman. C. Peninggalan peradaban Islam di dinasti Umayyah. Yang pertama ada Masjid Agung Damaskus yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua ada Istana Amro. Yang ketiga ada Kuba As-Sakhara yang didirikan oleh pada masa Abdul Malik bin Marwan. Sekian tugas SKI kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.